Ya, Sobat Parekraf kaget melihat berita driver ojol bisa bobol bank dengan nilai yang fantastis nih, yaitu 119 miliar rupiah. Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi Sobat Parekraf. Sobat Parekraf, belakangan ini ada satu berita yang bikin saya geleng-geleng kepala nih. Dan lagi-lagi ini ada kaitannya sama sahabat kita driver ojek online atau ojol. Setelah berjuang di jalanan, sekarang ada yang harus berhadapan sama jeratan hukum kasus pembobolan bank dengan nilai yang fantastis nih, yaitu 119 miliar rupiah. Kok bisa? Dan ini akan sedikit menjawab ya, kenapa akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan uang di rekening nih Sobat Parekraf. Nah, mau tahu seperti apa pembahasan kita kali ini? Jangan kemana-mana setelah video yang mau tayang berikut ini. Ya, Sobat Parekraf kaget melihat berita driver ojol bisa bobol bank. Dan ini menjadi pertanyaan bagi saya sehingga konten ini dibuat nih. Jadi gini Sobat Parekraf, berita ini datang dari kasus pembobolan Bank Jawa Timur senilai 119 miliar rupiah yang dilakukan sama 4 orang yang berada di Batam. Modusnya canggih nih, pakai phishing dan pencucian uang lewat kripto. Nah, yang bikin kita kaget, di antara deretan nama pelaku utama ada satu nama yang profesinya sangat familiar nih bagi kita, yaitu driver ojol asal Surabaya yang bernama Ahmad Sofyan. Rekening Ahmad Sofyan ini dipakai sebagai jalur penampung uang hasil kejahatan tersebut. Bayangin, uang puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran masuk ke rekeningnya nih. Dan ujung-ujungnya Ahmad Sofyan ini sudah divonis 3 tahun penjara. Ini bukti kalau meski mungkin dia cuma dimanfaatkan atau enggak sepenuhnya dia tahu, konsekuensinya tetap berat banget nih Sobat Parekraf. Walaupun jarak Batam ke Surabaya yang ribuan kilometer itu enggak menghalangi sindikat ini buat melancarkan aksinya. Ini cukup canggih dan nekat ya. Nah, ini yang bikin saya ngerasa punya kewajiban nih buat cerita ke kalian nih Sobat Parekraf. Sebagai mantan karyawan yang pernah bekerja di salah satu perbankan, saya punya pengalaman yang mungkin bisa membuka mata kita bersama nih. Dulu waktu saya masih kerja di salah satu perbankan, beberapa kali saya dihubungi sama nomor yang nggak dikenal. Modusnya mereka mengaku dari pihak tertentu, minta sejumlah data nasabah. Dan yang paling gila, mereka tuh menawarkan sejumlah uang ke saya kalau saya mau ngasih data rekening nasabah-nasabah tersebut. Dan tentunya saya tolak tegas tawaran tersebut, karena saya tahu banget nih bahwa itu berbahaya dan itu melanggar hukum, melanggar etika, dan bisa menghancurkan karir kepercayaan nasabah. Dari pengalaman itu saya sering bertanya-tanya nih Sobat Parekraf, kenapa ya banyak banget kasus rekening nasabah yang tiba-tiba dikuras tanpa sepengetahuan mereka. Muncul keyakinan saya secara logis nih, secara logis dan masuk akal. Bisa jadi kemungkinan sebenarnya orang dalam bank itu sendiri yang bermain dengan memberikan data-data sensitif nasabah, dan tentunya akan sangat mempermudah orang di luar sana untuk menguras isi saldo rekening. Ini bukan tuduhan, tapi ini sebuah hipotesis yang kuat berdasarkan apa yang saya alami dan pahami di dunia perbankan masa itu. Dan semoga ini bisa jadi perhatian juga bagi pihak bank ya. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke inti masalahnya. Masalahnya adalah phishing. Di era digital kayak sekarang nih, kejahatan ini jadi momok yang menakutkan banget nih Sobat Parekraf. Sederhananya gini,
Phishing itu adalah upaya penipuan untuk mencuri data pribadi kita, seperti password, nomor rekening, PIN, atau data penting lainnya. Pelaku biasanya nyamar sebagai pihak yang terpercaya. Contohnya, mereka bisa kirim SMS atau email palsu yang seolah-olah dari pihak bank. Nah, atau mereka bisa telepon pura-pura dari customer service bank. Padahal tujuannya cuma satu nih Sobat Parekraf, yaitu nguras data dan uang nasabah. Dan ini bahaya sekali karena di era serba online, data pribadi kita sudah tersebar di luas di mana-mana. Jadi kita harus hati-hati nih Sobat Parekraf. Nah, di segmen ini apa saja sih yang menjadi serangan phishing bagi pengguna? Kita kutip dari laman www.idadx.id, statistik abuse domain berdasarkan kategori. Berdasarkan data IDADX, pada kuartal pertama tahun 2025, kategori phishing mendominasi jumlah laporan dengan total sebanyak 2.470 laporan. Dan sektor industri yang mereka incar adalah seperti sektor industri yang paling banyak menjadi target penyalahgunaan domain adalah sektor keuangan. Yang kita sebutkan tadi adalah financial sector dengan persentase sebesar 50,98%. Posisi kedua ditempati oleh sektor jejaringan sosial, social networking, dengan persentase sebesar 25,74%. Sobat Parekraf, kalau kita lihat grafik pie tersebut, yang paling mendominasi adalah industri jasa keuangan. Dengan kata lain, itu masuk dalam ranah keuangan atau perbankan. Lalu diikuti oleh social network, dan ketiga adalah e-commerce atau platform perdagangan online. Dan Sobat Parekraf, dari hal tersebut, dari mana sih penjahat-penjahat ini atau pencuri-pencuri ini mendapatkan data kita atau menghubungi kita? Yang paling banyak itu adalah biasanya mereka itu menawarkan dari beberapa kategori nih. Bisa kita lihat dari tabel tersebut Sobat Parekraf. Mereka itu banyak menggunakan melalui platform atau aplikasi seperti Dana, Telegram, perbankan, OLX, Facebook, Zoitis, Instagram, Tencent, Shopee, dan WhatsApp. Jadi platform ini biasanya lebih rentan tertipu terhadap serangan phishing seperti ini Sobat Parekraf. Berdasarkan dari berita tersebut bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dan masuk dalam jajaran 10 besar negara dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi di internet secara global. Berdasarkan laporan dari laman Shershaft, statistik pelanggaran data global. Nah, halaman ini berisi informasi tentang pelanggaran data pribadi sejak tahun 2024. Dan ini kita soroti dari hal tersebut. Akun yang diretas itu sekitar 177.278.630. Pelanggaran per 100 orang di 62. 62 itu kodenya itu Sobat Parekraf. Berarti 62 itu di Indonesia pada kuartal pertama. Q1 itu kuartal pertama lebih baik dari kuartal keempat di tahun 2024. Berarti lebih baik dari tahun sebelumnya, sekitar 58% menurutnya Sobat Parekraf. Oleh karena itu, di era sekarang data ID sangat penting dijaga nih Sobat Parekraf, agar lebih berhati-hati terhadap pesan yang mengatasnamakan korporasi atau apapun, jika tidak ingin kejadian seperti sahabat driver kita tadi Sobat Parekraf. Mari kita sedikit gali tentang Ahmad Sopyan ini atau sahabat kita driver ojol yang ada di Surabaya ini Sobat Parekraf. Ada dua kemungkinan yang terjadi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, keterlibatannya langsung dengan para ketiga pelaku lainnya di Batam. Bisa jadi mereka sudah berkomunikasi intens terkait hal ini dan sudah ada sebuah kesepakatan untuk menjalankan industri ini. Dan tentunya ini sudah pasti ada bercerita tentang kesepakatan honor si driver tersebut tentunya. Dan kemungkinan kedua adalah mungkin Ahmad Sopyan ini tidak menyangka kalau aksi ini adalah sebuah kegiatan seperti pencucian uang atau phishing, sehingga ya mungkin dia nerima-nerima aja, yang penting cuan kan gitu. Atau kemungkinan mereka mengatakan bahwa ini adalah seperti industri vintage perdagangan global yang memiliki hasil setiap keterlibatan pengguna. Ya mungkin karena ketidakpahamannya ini dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku tersebut sehingga menjerat Ahmad Sopyan. Nah, bagaimana kalau menurut sobat semuanya? Mana yang paling masuk akal menurut Anda? Tulis di kolom komentar Sobat Parekraf.
Sobat Parekraf, di segmen terakhir ini saya mau ajak kita semua buat sama-sama berbenah nih. Ada dua pihak yang harus dengerin video ini nih Sobat Parekraf. Yang pertama adalah untuk rekan-rekan saya di dunia perbankan nih. Teman-teman di bank, mari kita jaga integritas. Jabatan yang kita pegang itu adalah amanah besar. Kita megang data rahasia dan uang nasabah yang harus dijaga mati-matian tentunya. Jangan sampai tergoda iming-iming sesaat yang bisa menghancurkan karir dan masa depan kita. Ingat, ada konsekuensi hukum yang berat kalau sampai terlibat kasus data nasabah atau pencucian uang. Mari kita jadi garda terdepan untuk menjaga data nasabah. Sobat Parekraf, yang kedua ini yang paling penting adalah buat abang-abang dan kakak-kakak driver ojol di seluruh dunia. Dan juga buat kita semua sebagai pengguna layanan digital. Tolong dengarkan baik-baik. Jangan pernah mudah tergiur iming-iming uang atau pekerjaan yang tidak masuk akal. Apalagi kalau harus memberikan data pribadi atau mengizinkan rekening kita dipakai oleh orang lain. Ingat kasus Ahmad Sofyan. Dia mungkin nggak ikut ngebobol bank, tapi rekeningnya jadi alat kejahatan. Dia harus menanggung akibatnya. Kalau ada tawaran yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, misalnya cuma modal rekening doang bisa jadi jutaan, itu wajib dicurigai. Pasti ada udang di balik bakwan tentunya Sobat Parekraf. Dan selalu verifikasi informasi yang diterima. Jangan pernah klik link sembarangan, jangan pernah berikan kode OTP ke siapapun, dan jangan pernah mau kalau diminta menyerahkan atau menjual rekening kalian. Bekerjalah sesuai kemampuan dan pemahaman kalian. Jangan tergiur yang aneh-aneh. Oke? Sobatku semuanya, kasus pembobolan Bank Jatim ini adalah gambar betapa kompleksnya kejahatan di era digital sekarang. Dari otak pelaku sampai orang yang mungkin cuma jadi korban yang dimanfaatkan, semua bisa terjerat. Keamanan data finansial kita bukan cuma tanggung jawab bank atau pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita tingkatkan kewaspadaan, jangan sampai kemudahan teknologi justru menjebak kita dalam lingkaran kejahatan. Tetap cerdas, tetap waspada, dan kalau kalian punya pengalaman serupa atau punya tips lainnya, share di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan info penting lainnya dari channel ini. Sampai jumpa dan tetap logika dan bye.